Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Pak Sahab. Pada pertemuan pertama ini untuk IPA terpadu biologi, kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, kalau suatu benda itu memenuhi 9 kriteria, maka dia termasuk ke dalam makhluk hidup. Kriteria pertama apa? Yang pertama adalah bergerak, kedua peka terhadap rangsangan, kemudian 3 bernapas, 4 beradaptasi, 5 memerlukan makanan, kemudian 6 mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, 7 berkembang biak, kemudian 8 tumbuh dan berkembang, kemudian 9 memiliki bahan genetik. Kita bahas satu persatu anak-anak. Yang pertama bergerak. Gerak pada makhluk hidup ini ada 2 macam, ada yang gerak aktif, ada yang gerak pasif. Kalau gerak aktif itu berpindah tempat, misalnya hewan dan manusia. Kalau bergerak pasif itu hanya bagian-bagian tertentu yang bergerak, misalnya tumbuhan. Kemudian nomor 2 peka terhadap rangsangan. Ini ada misalnya tumbuhan itu peka terhadap rangsangan cahaya, ya, kemudian rangsangan air, kemudian bahan kimia. Yang ketiga bernafas. Bernafas itu pengertiannya mengambil oksigen untuk membakar bahan makanan yang ada dalam tubuh kita untuk menghasilkan energi dan karbon dioksida. Kemudian beradaptasi, yaitu kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kemudian memerlukan makan, itu sebagai sumber energi untuk beraktivitas. Kemudian berikutnya mengeluarkan zat sisa. Dari metabolisme yang ada dalam tubuh makhluk hidup itu ada zat yang bersifat residu atau zat sisa yang harus dikeluarkan dari tubuh atau sel-sel makhluk hidup dalam berbentuk zat yang tidak digunakan lagi atau disebut dengan ekskresi. Kemudian berkembang biak. Berkembang biak ini ada aseksual, ada seksual. Jadi ada yang berkembang biak tanpa ada pertemuan 2 sel kelamin, ada yang harus bertemu atau meleburnya 2 sel kelamin atau seksual. Kemudian 8 tumbuh dan berkembang. Apa bedanya tumbuh dan berkembang? Kalau tumbuh itu bertambahnya sel, volume, kemudian umur. Kalau berkembang menuju ke taraf kedewasaan. Kemudian memiliki bahan genetik. Nah, bahan genetik ini ada di dalam inti sel yang namanya gen, atau diistilahkan sekarang namanya DNA dan RNA. DNA itu deoksiribonukleat, kalau RNA ribonukleat acid. Itu aja mungkin pertemuan kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalian bisa baca LKS lagi kalian untuk ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kalau suatu benda memenuhi 9 kriteria ini, maka dia termasuk makhluk hidup. Kalau misalnya makhluk hidup, suatu benda itu hanya bergerak, memerlukan energi, itu belum tentu masuk ke dalam makhluk hidup. Jadi suatu benda itu apabila memenuhi 9 kriteria ini baru masuk